Saya akan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan kepada saya tentang topik, yaitu kewaspadaan terhadap iblis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan satu topik yang sangat menantang karena berhubungan dengan musuh orang Kristen. Kaget ya. Kaget deh. Menurut kamus Alkitab, kamus bahasa Indonesia, yaitu dikatakan bahwa iblis itu makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan. Dikatakan di sana roh jahat atau setan, Kristen. Hati-hati. Itu harganya. Jadi dia dikatakan bahwa menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan, itu trik yang mereka pakai. Jadi kalau kita pakai sekarang istilah di dalam peperangan, bahwa ada trik-trik yang dipakai untuk mengelabui musuh, supaya musuh ini tidak tahu bahwa itu memang lawan atau musuh yang sebenarnya, sehingga mereka masuk di dalam perangkap itu. Saat mereka masuk dalam perangkap itu, mereka akan kalah ataupun bisa dimusnahkan dengan cepat. Maka di sini dikatakan bahwa makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan. Mereka berarti akan memakai kata Tuhan. Berarti kalau dia memakai kata Tuhan sebenarnya bukan berarti apa yang dilakukan Kristen. Terima kasih. Di sini ada ini saya kembali saya berterima kasih kepada putri saya Christine yang membantu saya membuat ilustrasi-ilustrasi di sini. Ini hanya ilustrasi, bukan ini setannya ya. Jadi nanti jangan saudara berpikir wah setan itu ternyata begitu. Namun kita melihat dari gambar-gambar ini, setan itu sangat luar biasa menyeramkan. Itu yang pertama, kita tahu gambar apa itu. Yang kedua, itu. Lalu ini yang ketiga, apa yang nampak di sana tidak tahu. Berarti dia ngintip-ngintip. Kalau dia ngintip berarti Kristen bagaimana? Waspada. Dan ini yang keempat, seram sekali. Nah, ini hal-hal yang menyeramkan, tapi bukan ini seperti saya katakan tadi, bukan ini setannya, bukan. Namun digambarkan bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat menakutkan manusia. Maka kalau ini yang sangat menakutkan manusia, apa yang harus dilakukan orang Kristen? Terima kasih. Nah, ini ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal kewaspadaan terhadap iblis, apakah yang perlu kita ketahui? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam hal kewaspadaan terhadap iblis, apa yang perlu kita ketahui? Kalau dia tadi dikatakan menyesatkan manusia dengan memakai ataupun petunjuk Tuhan, roh jahat ataupun setan. Di dalam hal ini, saya menyampaikan kepada kita ada 3 poin. Yang pertama, asal usul iblis ataupun setan. Yang kedua, sifat iblis. Yang ketiga, bagaimana cara mewaspadai iblis. Di dalam hal ini, kalau kita sudah memahami dari mana asal usul iblis dan juga sifat ataupun karakter daripada iblis dan bagaimana cara mewaspadai iblis, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mempunyai masalah di dalam mengatasi ataupun hidup sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama kita akan lihat asal usul iblis. Di dalam Kejadian pasal yang pertama jelas kita ketahui bahwa Allah menciptakan segala-galanya. Kata segala-galanya di sana bukan segala ya, tetapi semuanya. Allah menciptakan semuanya dalam Kejadian 1 yang kita kenal dengan 6 hari penuh. Yang dalam arti bahwa Allah menciptakan seluruh di
dalam kejadian itu. Dan di ayat yang ke-30, ayat yang ke-31 dikatakan bahwa semua ciptaan Allah itu baik adanya. Selama 6 hari Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya. Dan di dalam selama penciptaan itu perlu kita pahami bahwa Allah menciptakan dua hal berbeda. Yang pertama yaitu ada yang konkret ataupun bisa diraba seperti berupa fisik. Enggak terekam di sana. Seperti batu, kayu. Tapi ada juga yang berupa abstrak, tidak bisa diraba, tapi memang nyata, seperti malaikat. Banyak hal-hal di dalam Alkitab yang menceritakan tentang malaikat. Kalau kita melihat balik ke dalam cerita Alkitab dan memakai kata logika, bahwa logika berkata seperti ini: sesuatu yang ada dengan sendirinya adalah Allah. Maka kalau malaikat ada dengan sendirinya, berarti malaikat adalah Allah. Dan ini agak bertentangan dengan ayat nanti yang akan kita lihat. Maka suatu kejadian terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Oh maaf, tadi dimasukkan juga di sini rupanya oleh saudari Kristi. Semuanya baik adanya. Ada di sana kelinci, baik kelihatan, ada buah, ada enak, itu ada anak-anak yang lucu itu. Walaupun dia ini bukan berarti dia jahat ya. Itu indah. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga 1-6, kita tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ ada yang menggoda. Di dalam konteks jelas kita lihat yang menggoda itu dikatakan ular. Tapi kita tahu bahwa nggak mungkin ular itu berkata dengan sendirinya. Namun jelas iblis dikatakan menyerupai seperti ular. Kristen Waspada. Oh, udah mulai kedengaran. Maklum, ini sudah mulai ada 4 jam, udah mulai ada yang ngantuk. Kalau tadi dari awal-awal masih kedengaran suara yang agak keras. Nah, di sini kita bisa membuat satu pengelompokan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam permasalahan ini bisa kita tahu bahwa yang bisa berkomunikasi di sana Allah, manusia, dan juga yang disebutkan di situ iblis ataupun ular. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa manusia dengan manusia yang menyamar menjadi iblis, itu tidak mungkin karena manusia itu yang digoda. Kalau Allah yang menggoda manusia dengan kejahatan seperti yang kita lihat di dalam konteks Kejadian pasal yang ketiga 1 sampai ayat yang ke-6, tidak mungkin, karena itu melawan kehendaknya ataupun karakter sifat yang berbuat baik. Maka ada kemungkinan di sini bahwa dari ciptaan Allah, seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang ada dengan sendirinya adalah Allah. Dan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5 dikatakan sana Allah itu esa adanya. Ini membuktikan bahwa Allah itu satu adanya. Berarti kalau ada Allah lain, itu sudah dewa. Dan itu juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di luar daripada Allah adalah diciptakan oleh Allah, termasuk dari sana malaikat. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang memberikan suatu indikasi bahwa di antara malaikat inilah yang jatuh ataupun yang gagal mempertahankan kodratnya sebagai pelayan ataupun pesuruh Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam Yehuda ayat yang ke-6 itu
di sana dikatakan, dan dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu yang abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dan juga 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang ke-11. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di sana merupakan gambaran daripada seorang raja yang angkuh, Raja Babylon. Di situ dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara sekalian, kalau kita melihat daripada semua ayat-ayat ini memberikan suatu indikasi bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, dan dia juga sama seperti manusia yang bebas memilih, dan dia bukan roh. Di dalam manuskrip itu lebih panjang diceritakan. Ya, kalau nanti saudara mengatakan saya sebagai entertain, ya terserah. Mungkin nanti akan dibayar juga oleh panitia. Jadi karena di dalam ini saya ingin uraikan lebih panjang, tapi di dalam manuskrip itu sangat jelas. Oleh karena itu tolong dimiliki. Tadi saudara Alex sudah mengatakan kalau memang oleh karena biaya sehingga nggak bisa membeli dengan penuh, silakan hubungi. Jadi di situ kita perhatikan bahwa asal usul malaikat itu diciptakan oleh Allah, dan dengan memakai logika, sesuatu yang ada dengan sendirinya adalah Allah. Setan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka oleh karena itu ada satu tuntutan kepada kita, mewaspadai Kristen. Terima kasih. Yang kedua, sifat daripada iblis. Yang pertama bahwa iblis ini bisa dikategorikan secara umum pembuat kejahatan. Dia tidak senang adanya ketenteraman. Dia bagian daripada pengacau. Di situ ada satu ilustrasi. Ini suami istri yang kemungkinan tadinya sangat saling mencintai satu sama lain. Mereka hidup dengan tenteram. Tetapi iblis ataupun setan itu sebagai pengacau menciptakan suatu kejahatan di dalam suatu kelompok tertentu. Khususnya di situ pasangan suami istri mulai dimasukkan sesuatu yang membuat pasangannya itu merasa guilty, tidak senang terhadap pasangan yang lain. Akhirnya yang tadinya saling saling berhadapan, berpelukan, sekarang saling membelakangi. Siapa kamu? Nah, jadi ada banyak faktor di dalam rumah tangga ataupun keluarga yang menciptakan sesuatu suasana yang tidak tenteram. Itu oleh karena iblis menciptakan bagaimana supaya di dalam rumah tangga itu ada permasalahan. Karena pada umum kejahatan itu datangnya daripada si iblis. Dan juga di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, dia cemburuan adanya. Tadi kita sudah membaca bahwa dia ingin menyamai kedudukannya sama seperti yang maha tinggi. Dia diciptakan dengan tujuan tertentu untuk melayani Allah.
berarti bukan sebagai pemberi otoritas, tetapi sebagai pelaku daripada perintah. Namun di dalam ini kita melihat bahwa dia di sana ingin meninggikan diri sama seperti Allah yang menciptakan dia. Akhirnya dia dibelenggu. Dan juga di dalam ini gambar ilustrasi daripada cemburu. Ada dua anak di sana. Yang satu itu disayang orang tuanya, yang satu kehilangan kurang diperhatikan, akhirnya dia membelok. Udahlah, gak usah saya jangka. Mama, dia mau pergi, tapi mamanya sedang berusaha. Kalau kita gambarkan di dalam hal situasi ini hanya bayangan. Mungkin kira-kira seperti ini. Allah ini merangkul mereka semua, tapi ada yang membelok, ada yang tidak menghargai kontraknya. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, dia juga dikatakan sebagai penggoda. Kita bisa melihat cerita ini dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana iblis itu datang menggoda Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-9, di ayat yang ke-8 dikatakan dia seperti singa yang mengaum. Itu merupakan gambaran daripada singa yang serang. Katakanlah itu singa yang kelaparan, terbuka mulut lebar-lebar untuk menangkap siapa saja. Jadi kata singa yang mengaum-ngaum di sini ini menyatakan bahwa sifat daripada si iblis itu mencari siapa saja yang bisa ditelan. Dia tidak kenal lelah, dia tidak kenal waktu, dan dia tidak peduli siapapun itu orangnya. Dia selalu mencari kesana kemari siapa yang bisa ditelannya. Karena memang dia seorang atau bukan seorang, atau dia bagaikan seekor singa yang kelaparan, yang siap menerkam siapa saja. Jadi ini juga saya ambil satu cerita setan ataupun iblis dan jin di internet. Di mana di dalam cerita di internet ini dia adakan konferensi besar-besaran antara setan, iblis dan jin yang konotasinya memang sama sebenarnya. Konotasinya sama semuanya. Tapi di dalam konferensi ini mereka berkata satu sama lain yang waktu itu bertindak sebagai kepalanya, yaitu setan. Lalu dia berkata kepada iblis dan juga berkata kepada jin, bagaimana sekarang tentang pengikut-pengikutmu? Dengan bangga mereka berkata, oh semakin bertambah. Iblis berkata, sudah hampir separuh penduduk dunia ini menjadi pengikut saya. Bagaimana caranya? Ya, saya menghalangi mereka untuk berdoa. Terus jin berkata, sudah hampir 3/4 penduduk dunia ini menjadi pengikut saya. Bagaimana caranya? Saya melarang mereka ibadah. Setiap ada kesempatan beribadah, mau ke gereja kalau bagi orang Kristen, kalau mau sembahyang di masjid, saya usahakan mereka lupa. Lalu setan sebagai kepala berkata, oh tidak, itu salah, itu kurang tepat, itu bukan trik yang baik. Trik yang baik adalah sekarang kita suruh mereka itu rajin sembahyang. Kita ingatkan 5 waktu. Bagi orang Kristen, Kaget. Kristen. Terima kasih. Bagi orang Kristen, kita ingatkan mereka jangan sampai terlambat kebaktian.
Kita ingatkan. Tetapi yang perlu kita ciptakan apa? Mereka berkata, yang setan berkata bahwa yang perlu diciptakan bagi remaja muda-mudi, kita ciptakan ataupun buat buku-buku porno, CD porno ataupun film porno. Namun ini adalah hal kuno. Sekarang kan sudah canggih. Maka sekarang kita sebarkan di situs-situs ataupun internet seks bebas. Suruh muda-mudi Kristen itu ke gereja. Jangan lupa. Biar mereka kebaktian hari ini. Tapi pulang dari gereja, goda mereka dengan ini. Lalu dikatakan bagi pejabat, mari kita ciptakan proyek-proyek untuk jalan korupsi. Buat proyek sebanyak mungkin. Dengan demikian nanti ada kesempatan bagi mereka untuk membelokkan sebahagian daripada hasil proyek itu. Bagi pebisnis, buka peluang sebesar-besarnya. Akhirnya lupa untuk beribadah. Yang walaupun mereka beribadah, kita perhatikan, yang walaupun mereka beribadah, badan mereka beribadah, tubuh mereka duduk di bangku gereja, tetapi hati mereka kepada bisnis. Kristen di dalam keluarga, suami istri, mari kita ciptakan selingkuh ataupun perselingkuhan. Kita perhatikan, memang sangat akrab ya yang perempuan ya. Yang perempuan yang satu sangat akrab. Tapi coba kita lihat tangan yang laki-laki di belakang. Kristen yang bawa-bawa hati-hati. Saudara sekalian, setan itu berkata, jangan larang mereka berdoa. Ingatkan mereka 5 waktu. Ingatkan mereka ke gereja dan bahkan jangan terlambat. Tetapi ciptakan sesuatu di luar itu. Maka karena mereka memiliki trik yang sangat tajam, Kristen waspada. Dan dikatakan juga bagi muda-mudi gereja. Di situ dikatakan bahwa bagi muda-mudi gereja, sodorkan kepada mereka pergaulan bebas, alkohol, rokok, narkoba, ataupun miras. Tidak ada lagi di sini. Yang akan ngetren sekarang ini untuk anak muda yang remaja-remaja yang baru belajar bawa motor, trek-trekan di jalan raya. Baru beli motor itu baru kredit. Pas kalau pegang besar, orang trekan, mau, atau diketabrak mati. Nah kalau karena itu Kristen, banyak hal-hal yang dibuat oleh setan ataupun iblis dan jin untuk menggoda umat manusia. Seperti yang dikatakan tadi, karakter mereka membunuh, membuat kejahatan, cemburu, dan yang lain. Ada banyak di dalam manusia. Dan yang ketiga, bagaimana cara mewaspadai iblis? Bagaimana cara mewaspadai iblis? Yang pertama, sedia setiap usaha. Itu yang perlu kita perhatikan. Ini mengajarkan kepada kita jadi Kristen sepenuh waktu, jangan separuh waktu. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-9 dikatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Berarti anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang kuat agar bisa melawan trik-trik daripada iblis. Dan yang kedua, tanamkan hal-hal yang positif di dalam pemikiran. Ini merupakan satu gambaran dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 bahwa segala sesuatunya itu
bersumber daripada pemikiran. Di dalam konteks dikatakan bahwa bila seorang melihat seorang wanita dan bergerak syahwatnya, sudahlah dia berzina dalam hatinya dengan wanita itu. Belum melakukan, baru pemikiran. Berarti di sini ditekankan suatu pikiran yang dapat terkontrol. Jangan sampai kosong. Jauhkan dari hal-hal yang negatif. Dan ada juga saran yang berikut, yaitu mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, seperti berdoa setiap saat. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Berdoa setiap saat. Kalau di dalam setiap ada momen, dalam setiap kesempatan kita berdoa, ini akan mendekatkan kita dengan Yang Maha Kuasa. Dan juga hal yang kedua, yang berhubungan dengan ini, baca firman Tuhan ataupun belajar firman Tuhan. Kita melihat Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana tekunnya jemaat di Berea. Setiap hari belajar firman Tuhan. Kenapa Kristen? Supaya mereka tetap bisa berwaspada, mengantisipasi godaan-godaan daripada setan. Dan yang berikut, baca buku yang baik seperti buku-buku kepemimpinan, etika, buku-buku bisnis, keluarga, dan banyak hal. Buku-buku ini akan memberikan suatu support yang sangat baik di dalam mendukung keteguhan iman kita ataupun pengetahuan kita, sehingga tidak tergoda oleh iblis. Ini akan melatih kita mewaspadai dengan cara waktu yang kita miliki itu kita pergunakan sebaik mungkin, sehingga tidak ada kesempatan yang kosong bagi kita digoda oleh si iblis. Banyak orang berkata bahwa seseorang itu kesurupan. Itu sebenarnya bukan karena roh itu yang datang, tapi dia berkata bahwa dia memiliki suatu masalah yang besar dan tidak terpecahkan, sehingga dia terbayang-bayang terus dengan masalah itu. Masalah demi masalah, masalah demi masalah yang tidak terpecahkan. Akhirnya dia stres dan otaknya seperti kosong. Untuk melampiaskan ketegangan tersebut, stres itu, akhirnya dia seperti orang yang bersumpah. Dan kadang-kadang dia berkata sesuatu kata menurut orang umum mirip seperti nenek moyang saya. Dua katanya itu, suaranya itu persis seperti suara bapak saya. Berarti bapak saya yang masuk ke sana. Itu hanya pendapat. Namun, apa yang saya katakan dalam hal ini, bahwa setiap kita aktif mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, itu membuat si iblis sangat berat untuk menggoda kita. Dan juga berikut, aktif dalam kegiatan gereja. Ini salah satu di antara kegiatan muda-mudi, kalau saya nggak salah, ke museum ya. Ini muda-mudi Jemaat Pelita Baru yang mengadakan kegiatan ke museum pada saat itu. Ini merupakan salah satu di antara kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Bila mana kita aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan gereja, itu pun merupakan salah satu cara kita untuk mewaspadai daripada si iblis, sehingga dia tidak dengan mudah untuk menggoda kita. Maka sebagai yang terakhir bagi kita perhatikan bahwa iblis adalah musuh kita, dan itu musuh satu-satunya, dan dia akan memakai banyak cara, karena dia tidak senang melihat kita itu tentram, hidup dengan aman. Maka Kristen waspadalah. Kristen waspadalah. Kristen waspadalah. Amin. Saya lupa apa dikatakan oleh apa sedekap itu.
Kejahatan itu timbul bukan karena dia pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Makanya waspada. Terima kasih atas perhatian saudara.